malam, Mbak Dila. Selamat ya teman-teman semua. Terima kasih teman-teman sudah bergabung malam ini. Hari ini Selasa 26 Juli 2022. Kita ketemu lagi di latihan mingguan Tergar Indonesia. Dan seperti biasa, kelas Selasa ini untuk umum. Jadi siapapun yang baru belajar meditasi atau sudah sering meditasi, silakan bergabung. Nah, teman-teman, topik kita malam ini adalah mind and body. Jadi, selama 1 jam ke depan, Pak Hema akan memandu kita dalam topik ini. Dan seperti biasa teman-teman, sebelum kita mulai, kita akan sama-sama membacakan aspirasi pembuka. Pak Hema, boleh tolong slide keduanya? Oke, nggak masalah. Oke, saya akan pandu ya, teman-teman ya. Dengan latihan dengan kewelas asihan dan kebijaksanaan tanpa batas, malam ini saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Dengan kewelas asihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Dengan kewelas asihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Baik teman-teman, malam ini saya akan memandu latihan meditasi pembuka. Waktunya sekitar 12 sampai 15 menit. Untuk teman-teman yang baru meditasi, Anda bisa duduk di kursi atau di bantal meditasi. Yang duduk di kursi seperti saya, pastikan kedua kaki menjejak di lantai. Yang duduk di bantal meditasi, Anda bisa bersila atau bagi yang bisa, boleh pakai posisi lotus. Kedua tangan taruh di pangkuan atau ditaruh di bawah pusar dengan mempertemukan kedua ibu jari seperti ini. Boleh buka mata, boleh memejamkan mata, tapi yang matanya dipejamkan, kalau badannya goyang-goyang atau tiba-tiba lihat cahaya, segera ya buka matanya. Anda bisa stop dulu meditasinya atau bisa ikut meditasi tapi dengan mata terbuka. Instruksinya hanya 2, tulang belakang tegak tapi badan tetap rileks. Teman-teman, karena kita masih pemula, ada baiknya kita kurangi dulu segala distraksi. Boleh tinggalkan dulu sejenak kesibukan, Anda boleh tutup pintu, senyapkan handphone, atau cari sudut yang tenang di ruangan Anda, dan betul-betul membawa tubuh dan batin untuk hadir di sini. Sebelum kita mulai, saya akan mengajak teman-teman untuk menarik nafas melalui hidung dan buang melalui mulut. Saya contohkan dulu ya. Seperti ini. Bisa? Kita akan sama-sama lakukan sebanyak 3 kali.
kita akan mulai dengan beristirahat apa adanya. Anda tidak harus melakukan apapun, hadir saja. Rest in awareness. Sadar saja. Sekarang kita akan lakukan body scanning. Sadari bagian tubuh yang saya sebutkan. Mulai dengan menyadari area kepala. Area wajah, leher, bahu kanan, bahu kiri, area dada, area torso, sadari area perut, area pinggang, pinggul, sadari bokong yang menekan ke kursi atau bantal meditasi. Paha kanan, paha kiri, tungkai kanan,
tungkai kiri, telapak kaki kanan, telapak kaki kiri, sadari jari-jari kaki Anda. Body scanning selesai. Sekarang kembali sadar apa adanya. Rest in awareness. Kalau ada suara di sekitar Anda, sadari. Kalau ada pikiran atau emosi, amati saja. Apapun yang datang ke ruang kesadaran Anda, amati saja. Sekarang kita akan mengamati nafas. Amati nafas yang keluar masuk. Amati nafas masuk, amati nafas keluar. Sekarang amati perut yang mengembang ketika nafas masuk dan mengempis saat nafas keluar.
Mengamati nafas selesai. Kembali beristirahat apa adanya. Sekarang Anda tidak perlu lagi meditasi, tapi juga tidak hanyut. Yang menutup mata, pelan-pelan mata bisa dibuka. Stay dengan kesadaran Anda. Oke. Meditasi selesai. Tadi itu sekitar 15 menit untuk teman-teman yang mengerjakan PR. Untuk selanjutnya, saya serahkan sesi ke Pak Hema. Silakan Pak Hema. Oke, terima kasih Mbak Dila yang sudah memandu kita semua. Kita bisa berlatih di awal dengan sangat baik. Oke, selamat malam teman-teman. Ya, sebelumnya saya mau cek dulu nih suaranya. Bisa masuk dengan jelas Mbak Dila? Jelas Pak Hema? Oke, terima kasih ya. Oke, teman-teman, apa kabar nih? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat. Tapi sekalipun ada yang kurang fit atau keluarga atau saudaranya yang kurang sehat, kita doakan untuk segera pulih kembali, bertemu dengan mungkin pengobatan atau vitamin yang pas, gitu ya, yang cocok. Oke, malam ini kita akan masih membahas topik atau temanya kan di bulan Juli adalah harmoni dalam perbedaan, gitu ya. Nah, topik yang saya share pada malam hari ini itu adalah mind and body. Oke. Nah, kita ketahui bahwa jelas bahwa batin atau mind dengan body atau tubuh itu sesuatu yang jelas berbeda, gitu ya. Tapi keduanya ini bisa harmoni, begitu hubungannya, dan saling mempengaruhi. Dan di minggu yang pertama, ketika kita dipandu, dibimbing oleh Dr. Yudi, Dr. Yudi di situ ada satu, kalau yang saya highlight ya, saya garis bawahi adalah bagaimana kita bisa berdamai dengan perbedaan itu. Oke, dan di minggu ini kita akan membahas dari apa namanya, dari sudut pandang yang apa namanya, yang berbeda gitu, tetapi masih dalam lingkup yang sama, ya.
bahwa kita punya, atau kita ini terdiri atas mind, batin, dan body, tubuh. Mereka berbeda, tetapi mereka ini sangat saling berpengaruh. Satu sama lain ini saling mempengaruhi. Kalau selama ini kita itu memahaminya lewat teori, konsep, tahu pelajaran di sekolah, bahwa dikatakan bahwa ya batin dan tubuh itu sesuatu yang berbeda. Ya. Kita kalau selama ini tahunya melalui teori atau konsep, nah pada malam hari ini kita memahaminya melalui pengalaman kita. Jadi melihat langsung bahwa oh ya, bahwa adalah sebuah kebenaran bahwa mind, batin, dan tubuh atau body itu berbeda. Nah, kita akan melihat perbedaan itu dan kita sekaligus bisa melihat bahwa perbedaan itu justru bisa saling mendukung dan membuat atau menciptakan sebuah keharmonisan. Nah, kita bisa belajar dari hal itu. Bahwa kalau tadinya di masyarakat berkembang, perbedaan itu sesuatu yang jelek, buruk, mau dihindari, gitu ya, tidak disukai, tapi kita bisa belajar dari tubuh dan batin kita yang berbeda, namun bisa bersatu, atau bisa memberikan keharmonisan, gitu ya. Nah, saya akan masuk ke dalam slide. Ya, mind and body itu ya. Nah, satu contoh teman-teman, di setiap awal latihan kita diajak oleh Mbak Dila ataupun practice leader yang lain gitu ya di awal-awal untuk menyiapkan tubuh kita kan, postur tubuh meditasi kita. Kenapa kita perlu menyiapkan postur meditasi kita itu dengan benar? Nah, salah satu sebabnya itu adalah saya akan menunjukkan ada satu cara kita untuk bisa melihat dengan jelas bahwa ternyata kalau tubuh kita itu, postur tubuh kita itu, ini bisa mempengaruhi kondisi mental kita, kondisi batin kita. Nah, ini ada satu ilustrasi. Saya di sini memegang sebuah botol, dan di dalamnya ini ada cairan. Bentar, saya stop share-nya. Oke. Bisa terlihat dengan jelas, Mbak Dila, ininya, botol dan isi atau cairan di dalamnya. Ya, bisa terlihat dengan jelas ya, teman-teman. Oke, nah ini oke, terima kasih. Ini ilustrasi bahwa tubuh adalah botolnya dan cairan di dalamnya ini mengilustrasikan adalah isi atau batin kita, gitu ya. Nah, posisi atau postur tubuh itu mempengaruhi kondisi batin yang ada di dalam. Oke, saya contohkan misalkan, seandainya botol ini dalam kondisi yang miring seperti begini, maka cairan yang di dalamnya pun itu ikut berubah. Ya, kalau misalkan tubuh kita itu tidak dalam kondisi yang stabil, tidak pada posisi yang stabil, duduk yang stabil gitu ya, dengan kata lain bergoyang-goyang, maka isinya pun itu juga ikut bergoyang-goyang. Demikian juga kalau tubuh kita itu bergoyang-goyang duduknya, kalau kita belum postur kita itu belum pas, maka itu akan mempengaruhi kondisi mental atau batin Anda. Ya, susah untuk nantinya itu masuk ke dalam meditasinya. Nah, demikian juga kalau tubuh kita, postur tubuh kita ini sudah stabil, maka otomatis juga kondisi mental atau batin kita ini juga ikut tenang. Nah,
Kalau kondisi batin kita ini baik, stabil, maka kita akan sangat terdukung untuk berlatih mengenali kesadaran kita. Ya. Nah, jadi ini pengaruh dari tubuh mempengaruhi batin kita. Sebaliknya juga begitu. Kondisi batin kita itu juga akan mempengaruhi tubuh fisik kita. Ini ada satu contoh saja deh, keseharian kita. Kalau kita di pagi hari gitu ya, terus kemudian moodnya itu nggak enak gitu, entah karena kemacetan, entah karena ada satu kejadian yang membuat kita itu jadi galau, menjadi kecewa, sedih atau apapun gitu ya, maka pada saat kita itu bergerak, berjalan, gerakan kita ini menjadi berat. Nah, teman-teman pernah nggak mengamati dan mengalami dan mengamatinya? Ya. Nah, contoh lain misalkan, pulang kerja ada masalah di tempat kerja gitu ya, terus kemudian dan itu terbawa sampai menjelang tidur, kepikiran gitu. Pada saat kita sudah berbaring di atas tempat tidur, kita pun tidak bisa tidurnya itu tidak bisa nyenyak. Terus bergerak karena cemas, karena kepikiran dengan pekerjaan kita yang tadi, atau misalkan ini ada selisih paham dengan rekan kerja, atau ada masalah dengan teman kerja, atau kita habis kena tegur mendapatkan SP sampai 3 kali nih ya dari atasan. Ini sudah membuat perasaan yang tidak nyaman itu membuat tubuh kita pun juga ikut kan. Nah, itu gambaran bahwa antara body dan mind ini saling berpengaruh. Mind, body, mind ini saling memberikan pengaruh. Oke. Nah, terus yang kedua, teman-teman, bahwa pada malam hari ini kita akan menghadapinya itu dengan kondisi yang seperti itu gimana ini? Kalau misalkan antara body, mind, body ini saling berpengaruh, apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita bisa manfaatkan dari kondisi seperti itu. Ya, nah disinilah kita memang akan melakukannya. Namun sebelum kita akan melakukannya ada satu hal teman-teman ya, bahwa ada banyak penelitian, gitu ya, sudah banyak penelitian bahwa pikiran kita itu atau batin kita, kalau kita itu latih, maka akan mempengaruhi kesehatan kita. Oke, dan di sini saya ada bacakan gitu ya. Saya ambil dari buku The Joy of Living di halaman di halaman 365 gitu ya, di buku The Joy of Living ya. Ini ada dituliskan di sini gitu. Saya bacakan kutipannya ya. Penelitian yang dilakukan oleh Richard Davidson terhadap para karyawan. Richard Davidson ini adalah seorang ilmuwan yang bergerak di bidang neuroscience gitu. Beliau mengatakan terhadap para karyawan perusahaan telah dirancang dengan hati-hati. Jadi ini sebuah penelitian yang dilakukan oleh beliau terhadap para karyawan sebuah perusahaan, dirancang dengan hati-hati sehingga akhir latihan meditasi, jadi dilakukanlah latihan meditasi gitu, akan bertepatan dengan jadwal suntikan anti-flu tahunan yang disediakan oleh perusahaan. Setelah mengambil contoh darah para subjek yang terlibat di dalam penelitian, beliau menemukan bahwa karyawan yang telah mengikuti latihan meditasi menunjukkan tingkat antibodi terhadap influenza yang lebih tinggi daripada mereka yang tidak dilatih.
Jadi ini ada satu bukti yang sangat ilmiah. Ternyata kalau kita melatih batin kita, itu akan memberikan dampak yang sangat baik terhadap tubuh fisik kita. Ya, ini satu hal yang ingin saya sampaikan atau saya sharekan di sini bahwa ini salah satu bukti bahwa pikiran atau batin, bukan pikiran, tapi batin kita itu memberikan dampak atau pengaruh yang sangat sangat kuat terhadap kondisi tubuh kita, tubuh fisik kita. Di halaman berikutnya 366 ada penelitian yang lain yang dilakukan oleh Dr. Laura D. Kubczynski. Jadi beliau ini adalah asisten profesor dari pada Department of Science, Society, Human Development and Health di Harvard School of Public Health. Beliau melakukan sebuah penelitian yang mengikuti jejak rekam medis dari sekitar 1.300 orang selama 10 tahun lebih. Kalau teman-teman membaca di teks ini, ini saya ambil langsung singkatnya di bagian bawahnya, dikatakan bahwa di akhir penelitian, Dr. Kubczynski menemukan bahwa setelah secara statistik menyesuaikan faktor usia, gender, status sosial ekonomi, olahraga, konsumsi alkohol, merokok, nah, frekuensi serangan jantung di antara subjek yang diidentifikasikan optimis hampir 50% kurang daripada subjek yang diidentifikasikan pesimis. Maksudnya apa? Bahwa penelitian ini membuktikan bahwa orang yang memiliki batin yang positif, yang sehat, ya, pemikiran yang sehat, itu ternyata memberikan dampak pula pada kesehatan jantungnya. Jadi hal-hal ini teman-teman memberikan satu bukti bahwa ternyata antara batin dan tubuh kita ini saling berpengaruh, ya, saling mempengaruhi. Nah, pada malam hari ini topik mind and body ini kami angkat, tujuannya adalah kita akan melatih diri kita, berlatih meditasi bersama untuk bisa menggunakan atau memanfaatkan tubuh kita ini sebagai support atau sebagai pendukung dalam latihan meditasi kita. Nah, kenapa kita bisa artinya itu kenapa kita memanfaatkan tubuh kita ini? Ya, selain tadi satu ya karena topiknya kita kok pas gitu ya. Mind and body ini sesuatu yang berbeda tapi bisa saling melengkapi dan memberikan pengaruh yang sangat positif. Yang kedua, alasannya itu adalah body ini kan melekat pada diri kita, gitu ya. Selamanya kita bawa, ya, kita bawa terus sebelum kita meninggal tentunya. Nah, ini kita bisa manfaatkan kapan saja, di mana saja, untuk kita berlatih. Jadi memanfaatkan tubuh kita sebagai pendukung atau objek meditasi kita. Jadi itu intinya, teman-teman. Ya, jadi perbedaan ini kita bisa manfaatkan sebagai satu sarana untuk berlatih meditasi. Oke. Latihannya simple, ya, latihannya sangat simple sekali. Bagaimana caranya? Tadi sebetulnya sudah diawali oleh Mbak Dila. Ya, kita siapkan postur tubuh kita, seperti yang tadi di awal saya katakan bahwa kita tidak perlu tergesa-gesa untuk masuk ke dalam kondisi meditate atau bermeditasi. Kita siapkan postur meditasi kita ya dengan stabil. Dan kemudian kita bisa melakukan mind and body together. Jadi bersama. Jadi antara batin dan tubuh menjadi satu. Latihannya itu seperti itu. Oke, kita lakukan bersama-sama ya. Saya undang teman-teman untuk mempersiapkan postur tubuhnya. Ini sangat
simple. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali hadir di malam hari ini atau yang awal-awal belajar pemula gitu ya untuk berlatih meditasi, ini bisa Anda lakukan kapan saja dan di mana saja. Oke, untuk mempersiapkan postur tubuh yang dimaksud dengan stabil adalah yang penting kita ingat itu ada 2 poin. Poin yang pertama, pastikan tulang punggung tegak lurus. Dan poin yang kedua adalah relax. Tidak perlu terburu-buru untuk bermeditasi. Jadi 2 poin utamanya adalah tegak luruskan tulang punggung, apapun posisi Anda, jikalau saat ini sedang duduk di kursi atau sedang bersila, bahkan ketika Anda berjalan atau sedang bekerja atau sedang bekerja sambil berdiri, pastikan tulang punggung tegak lurus. Poin keduanya adalah relax. Oke. Sekarang dengan lembut dan perlahan-lahan pejamkan mata. Bawalah kesadaran Anda, batin Anda bersama dengan tubuh Anda di sini, di saat ini. Sadari, rasakan tubuh Anda di sini, di saat ini. Rasakan gravitasi tubuh Anda. Jikalau pikiran Anda hadir, datang, biarkan, cukup sadari saja. Kalau pikiran Anda melompat ke masa lalu, beberapa waktu yang lalu, Anda hanya perlu membawanya kembali bersama dengan tubuh Anda di sini, di saat ini. Sadari tubuh Anda. Sadari gravitasi tubuh Anda.
mind and body together. Jikalau pikiran Anda melompat ke masa yang akan datang, bawa kembali pikiran itu di sini bersama tubuh Anda di saat ini. Karena kita akan menyadari bagian-bagian tubuh kita bahwa perhatian atau kesadaran kita pada kepala bagian atas. Sadari kepala bagian atas. Hanya sadar saja. Bahwa perhatian ke wajah. Kesadaran bersama dengan wajah. Dengan mata, telinga, bibir, sekarang bawa kesadaran bersama dengan leher. Sadari leher. Bawa kesadaran pada pundak. Pundak kanan. Pundak kiri. Lengan bagian kanan. Sampai pada tangan, jari-jari, sekarang bawa kesadaran pada lengan sebelah kiri, tangan, jari-jari, bawa kesadaran pada otot dada, jika ada pikiran yang hadir, kemudian membawa ke masa lalu atau masa yang datang, bawa saja kembali untuk menyadari otot dada. Pikiran tidak perlu diblok,
tidak perlu diikuti. Kita bawa aja kembali ke atau bersama dengan otot dada. Kita bawa kesadaran ke perut, dinding perut, sadari dinding perut Anda. Punggung bagian bawah, otot pada bokong, paha, paha kanan, bawa kesadaran pada paha kiri, sekarang bawa kesadaran pada betis, telapak kaki, sekarang bawa kesadaran pada keseluruhan tubuh, batin bersama dengan tubuh, oke, sekarang perlahan-lahan dengan lembut mata kita buka. Istirahatkan batin kita apa adanya. Tidak bermeditasi, tapi juga tidak berhanyut. Oke, selesai. Ya, oke, itulah bagaimana kita baru saja berlatih menggunakan tubuh sebagai pendukung meditasi kita. Jadi kalau biasanya perbedaan itu kita anggap sebagai sesuatu yang kurang menguntungkan, tetapi di sini kita bisa perbedaan itu kita gunakan untuk sebagai media untuk berlatih meditasi. Ya, jadi kita bisa manfaatkan itu. Dan oke, sekarang bagaimana pengalaman dari teman-teman tadi? Mungkin ketika Anda mempraktekannya, ada hal yang ingin Anda sharingkan atau ada Anda tanyakan ya, tentang prakteknya tadi itu ya. Oke, silakan Mbak Tila, barangkali ada yang mau sharing atau mau bertanya. Silakan ya teman-teman, boleh raise hand atau yang sharing di kolom chat juga oke. Tapi enaknya sih raise hand ya Pak Hema ya, jadi kita bisa Iya. dengar langsung terkait pengalaman latihan tadi ya. Ini Ya. katanya Ibu Jenny Swan pusing di kepala depan. Oke.
Ini sambil menunggu mungkin ada yang pertanyaan yang lain gitu ya. Tentang pusing itu yang pertama ada kemungkinan kalau kita terlampau fokus gitu ya, itu bisa berdampak pada hal itu gitu ya. Kita fokus gitu, terlalu tegang, terlalu fokus. Jadi tegangnya bukan pada otot tubuh, tetapi tegangnya itu pada batinnya. Itu akan terjadi seperti itu. Nah, kalau sudah jadi seperti itu, bagaimana? Coba untuk bisa dengan cara menarik nafas, lepas seperti yang dipandu oleh Mbak Dila di awal-awal tadi, tarik nafas yang panjang melalui hidung, lepas melalui mulut, terus kemudian kita bisa kembali melakukan bersama dengan tubuh, ya, batin bersama dengan tubuh kembali, lakukan seperti itu. Jadi yang dilakukan itu cuma merasakan saja, merasakan bagian-bagian tubuh. Jadi tidak perlu terlalu fokus. Gitu ya. Misalkan tadi ada panduan dari saya, batin atau kesadaran kita bersama dengan, misalkan nih, bersama dengan kepala. Kita hanya merasakan kepalanya saja. Jadi tidak seperti orang kalau melihat sesuatu, satu titik, itu bisa fokus memang ya. Tapi ini sadar, tahu, dan bisa merasakan, oh kepala. Nah, itu yang kita lakukan. Oke, yang lain? Ini ada 2 teman kita, Pak Hema, yang mengatakan badannya goyang-goyang. Dan bagaimana caranya agar tetap tegak dan tidak goyang-goyang? Oke, goyang-goyang salah satu yang seringkali disebut itu juga bisa karena adanya energi movement atau pergerakan energi, gitu ya. Nah, biasanya kalau seperti itu di luar latihan ini, ya besok atau sehari-hari, Anda bantu dengan seringkali bergerak atau berolahraga, exercise, gitu ya, agar energi Anda itu lebih lancar. Nah, terus yang kedua, latihan tapi tidak perlu lama-lama. Latihan meditasinya tidak perlu lama-lama terlebih dulu, apalagi kalau kita sebagai pemula, gitu ya. Nah, dengan kita melatih yang objek tubuh ini, sebetulnya sangat sangat membantu gitu. Jadi kenapa seperti selalu di awal dibimbing oleh atau dipandu oleh Mbak Dila, kita siapkan dulu postur tubuhnya. Nah, kita bisa manfaatkan itu terlebih dulu. Jadi nggak perlu tergesa-gesa untuk masuk ke dalam tahap meditasinya. Ini ada pertanyaan menarik dari Ibu Weni Mulyadi. Terasa kayak ada hentakan itu. Kenapa ya? Gimana kalau kita undang Ibu Weni? Karena Iya, biar agak jelas nih hentakan iya. hentakannya seperti apa. Bu Weni, saya Betul. unmute ya. Halo, iya. Iya, silakan Bu Heni ya. Weni. 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 Oh, Ya. oke, Bu Weni. Ya, silakan Bu Weni. Saya kalau tadi meditasi itu badannya tuh kayak dihentak, ada hentakan gitu loh. Jadi kayak gimana ya? Efek kejut begitu? Iya. Oh, oke. Itu kenapa? Ya, itu bisa saja terjadi dari kondisi yang kita misalkan terhanyut, melamun atau apa, terus kemudian kita sadar gitu. Jadi pernahkah mengalami seperti ini? Ketika kita melamun, tiba-tiba kita sadar itu kan terus kita terbangun ya, terbangun. Nah, hentakan itu bisa jadi karena efek dari terbangunnya, dari yang loss atau loss itu bahasa awamnya adalah melamun. Melamun. Biasanya kita itu terbawa oleh
oleh perasaan, oleh emosi, atau oleh pikiran, terus kemudian kita jadi tersadarkan. Apakah seperti itu kondisinya Bu Weni? Sebelum hentakan itu terjadi, itu ada kondisi seperti itu. Saya sih nggak, kalau yang saya rasa sih saya nggak ini, saya tetap sadar gitu. Cuman yang tahu-tahu yang kayak ada yang kayak kehentak-hentak gitu aja. Hentak, oke. Ya, kedua, ya tadi yang pertama yang saya sebutkan tuh dari kondisi yang terhanyut terus kembali ke sadar. Itu yang pertama ya, kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah energy movement. Jadi adanya pergerakan energi. Kalau misalkan Bu Weni saat tadi itu dalam kondisi yang aware, sadar, tetapi itu terjadi, kemungkinan yang kedua yang terjadi yaitu energy movement. Nah, apa yang perlu dilakukan kalau terjadi energy movement? Itu sebetulnya sebuah sinyal bahwa Anda perlu lebih banyak exercise, lebih banyak pergerakan. Apakah Bu Weni sehari-hari cukup banyak geraknya atau exercise-nya, latihan? Iya. Melakukan juga ya, maksudnya itu bergerak, olahraga, stretching. Oke, ya. Itu baik sih sebetulnya, itu untuk membantu agar mengurangi atau bahkan sampai pada tahap tidak terjadi energy movement tadi. Tapi itu sesuatu yang wajar, biasa. Ya, bukan sesuatu yang berbahaya atau gimana. Oke. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ya, oke, teman-teman. Karena waktu, kita cukupi pelatihan hari ini. Jadi buat teman-teman yang ingin berlatih lagi, sampai ketemu di hari Selasa di bulan Agustus ya, dengan tema yang berbeda. Jadi ini adalah akhir dari tema harmoni di dalam perbedaan. Oke, acara latihan ini akan ditutup oleh Mbak Dila. Bisa dibacakan dedikasi penutupnya. Ya. Terima kasih banyak Pak Hema, terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir, sudah ikut berlatih. Mari kita dedikasikan semua kebaikan dari latihan ini tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang yang kita cintai, bahkan orang yang tidak kita suka, dan mari kita luaskan untuk kebahagiaan semua makhluk. Melalui kekuatan dari praktek berwelas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Melalui kekuatan dari praktek berwelas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Melalui kekuatan dari praktek berwelas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Baik teman-teman, sekali lagi terima kasih dan semoga kita bisa ketemu lagi di Selasa depan. Terima kasih dan selamat malam. Selamat malam semuanya. Terima kasih teman-teman yang hadir untuk berlatih bersama ya. Semangat untuk berlatih ya.